Tuhan, inilah pujian kami Tuhan. Kau tahu hati kami, Kau tahu segala pikiran kami. Bila pujian ini bukan hanya sebatas kata-kata manis di bibir kami Tuhan, tapi biarlah pujian ini boleh sungguh-sungguh menjadi komitmen kami, bahwa kami mau semakin serupa dengan Kau, serupa dengan Kristus, pribadi yang begitu agung, yang sudah mati di atas kayu salib itu, dengan darah yang tercurah untuk menebus setiap kami. Tuhan, inilah pujian penyembahan kami, yang tidak sempurna, tapi biarlah pujian penyembahannya boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kau tahu setiap kami Tuhan. Sementara kan kami membaca dan merenungkan firman-Mu, biar sungguh Tuhan Kau boleh berbicara sekali lagi kepada setiap kami. Kalau ada suatu hal yang harus kami ungkap, koreksi, perbaiki, Tuhan sadarkan kami dan mampukan kami untuk berubah Tuhan. Karena kami sungguh lemah, tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Tuhan berkati jemaat-Mu, biar sungguh Tuhan Roh-Mu yang berbicara kepada setiap mereka dalam bahasa sesuai dengan pergumulan mereka masing-masing. Dan biarlah segala puji, hormat dan kemuliaannya bagi nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara silakan duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Senang sekali hari ini saya bisa ada storing ya. Saya senang sekali bisa beribadah bersama dengan saudara di tempat ini. Senang juga bisa ketemu dengan kakak kelas saya yang tercinta, yang luar biasa, dan ketemu juga beberapa rekan dari Saat Malang. Kata orang tidak kenal maka tidak sayang. Perkenalkan, nama saya adalah Sobianto. Saya adalah rohaniwan dari Gereja Kristen Baptis Jakarta GKBJ, tapi jemaat yang di Kelapa Gading. Kami juga punya pos di sini GKBJ di Jalan Grogol, Sukoharjo sana. Dan saya mewakili seluruh jemaat pemimpin dari GKBJ Kelapa Gading menyampaikan salam kepada Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Dan senang sekali kalau mungkin Bapak Ibu ada kesempatan bermain di Kelapa Gading, kami dengan sukacita menyambut Bapak Ibu untuk boleh bersama-sama di tempat kami. Itu saja mungkin perkenalan singkat dari saya. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan perenungan kita. Saya mendapatkan note bahwa selama sepanjang tahun ini sudah akan bicara banyak tentang spiritual formation gitu ya, transformation. Dan beberapa minggu yang lalu saudara, kita sudah sama-sama belajar tentang bagaimana spiritual transformation itu bisa diwujudkan dalam komunitas. Dan kemarin kita juga bicara tentang bagaimana kelahiran baru atau pertobatan. Hari ini mungkin rada sedikit mundur sebenarnya ya, tapi it's okay. Dan hari ini saya dikasih tema tentang renewing the mind, memperbaharui pikiran. Jadi kita akan sama-sama merenungkan topik ini dalam waktu yang singkat. Saya rindu mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang tadi kita sudah juga baca, tapi saya mengajak kita melihat satu kali lagi teks ini. Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, saudara. Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua kita baca sama-sama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara berbahagia setiap orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara, saya percaya saudara pasti tahu sosok pria yang ada di dalam gambar ini. Ada yang nggak tahu? Ada? Saudara, kalau saudara nggak tahu, mengutip perkataannya Bang Haji, keterlaluan saudara ya. Terlalu saudara ya. Saudara, saya mengambil atau memunculkan foto Bapak Joko Widodo ini bukan karena saya sedang ada di Solo, supaya saya aman, karena saya dari luar kota dan kita lebih enak gitu ya. Enggak saudara, bukan karena faktor itu, tapi karena memang saudara ada pribadi, Bapak Joko Widodo ini ada pribadi yang sangat menarik saudara.
Saudara, kalau saudara masih ingat di tahun 2014 ketika beliau mencalonkan diri menjadi calon presiden, saudara ada satu jargon yang sangat menarik, yang sangat fenomenal bahkan, yang diusung oleh Bapak Joko Widodo. Ada yang tahu kira-kira jargonnya apa, saudara? Revolusi mental, saudara. Saudara, ini jargon sangat fenomenal. Pertama kali dicetuskan oleh Pak Joko Widodo, sebenarnya bukan Pak Joko Widodo, Insinyur Soekarno sudah bicara tentang revolusi mental, tapi kemudian menjadi viral dan menjadi begitu fenomenal karena kemudian 2014 disebutkan ulang oleh Bapak Joko Widodo. Di mana-mana jargon ini dibicarakan oleh banyak orang. Orang bicara tentang revolusi mental, di kantor orang bicara semua, para pemimpin revolusi mental, di sekolah orang bicara tentang revolusi mental, di pasar bahkan di warung kopi. Orang juga sibuk bicara tentang revolusi mental. Entah mereka mengerti atau tidak. Tapi orang bicara tentang revolusi mental. Bahkan gereja kita pun termasuk tidak luput salah satu bagian yang membicarakan tentang revolusi mental ini. Betul. Saya nggak tahu di sini. Tapi setidaknya tempat saya, saudara, kita juga bicara tentang hal ini. Revolusi mental. Salah nggak, saudara? Tentu tidak, saudara. Malah menurut saya justru itu adalah sebuah jargon yang sangat menarik dan sangat baik. Karena memang seharusnya demikianlah hidup kita manusia, apalagi hidup kita berbangsa saat ini, apalagi dalam konteks kita bangsa Indonesia hari ini, dengan konteks orang-orang seperti kita yang penduduknya ini, itu revolusi mental adalah sebuah isu yang sangat krusial. Itu sebuah isu yang sangat signifikan. Saudara, yang namanya perubahan, apapun itu labelnya, yang sering kali banyak orang bicara bahwa perubahan itu disebut dengan revolusi. Ada yang bicara bahwa perubahan itu disebut reformasi, ada juga yang sebut itu transformasi. So, apapun labelnya, yang namanya perubahan itu haruslah dimulai dengan yang namanya mental, saudara. So, kalau tidak dimulai dengan namanya mental yang dalam bahasa sederhananya boleh kita terjemahkan atau saya terjemahkan, itu adalah pikiran, saudara. So, kalau kita yang namanya bicara tentang perubahan tanpa bicara mental atau pikiran kita, cara pandang, paradigma kita, itu nggak akan mungkin terjadi. Orang mau bicara revolusi tanpa yang namanya perubahan pikiran, nggak akan terjadi. Orang mau bicara reformasi, apapun struktur sistem, bahkan dalam pemerintah maupun gereja, tanpa pola pikirnya berubah, nggak akan mungkin terjadi. Saudara, seorang yang bernama George Bernard Shaw, saudara, seorang novelis dan juga seorang politikus asal Irlandia. So, beliau berkata sangat tepat, saudara. Dikatakan mereka yang tidak dapat mengubah pikiran mereka, itu tidak dapat mengubah apapun. Kita punya mimpi mau berubah ini, kita mau mimpi berubah itu. Tapi kalau pikiran kita sendiri belum berubah, saudara, dan kita tidak mengubah cara pandang kita, maka segala sesuatu mimpi itu nggak akan pernah menjadi kenyataan. Perubahan itu hanya menjadi sebuah isu yang kemudian apa? Menguap begitu saja. Pikiran itu penting. Suka atau tidak suka, saudara, kehidupan kita itu sangat dipengaruhi dengan yang namanya mind, pikiran, cara pandang, ataupun orang sebut paradigma. Seorang pendeta dan seorang penulis buku, Greg Groeschel, dalam bukunya, salah satu bukunya, saudara, saya tidak usah sebutkan terlalu panjang bukunya namanya. So, dia berkata begini, ada banyak orang Kristen, kita ini juga termasuk salah satunya. Itu tidak sadar bahwa sesungguhnya yang namanya pikiran kita, itu adalah seperti sebuah medan perang, saudara. Dan ada banyak kita itu nggak sadar bahwa sesungguhnya banyak sekali terjadi perperangan dalam pikiran kita. Setiap hari, setiap saat, setiap detik. Ada berkecambuk sekali pikiran antara baik benar, salah benar, baik buruk, segala sesuatu di pikiran kita. Dan celakanya, kita sering kali nggak aware dengan yang namanya pikiran kita. Nah, celakanya kita nggak pernah memperhatikan sungguh-sungguh bagaimana kita harus berpikir dalam hidup kita. Itu sebab, saudara, ketika kita abai berpikir secara benar, maka segala sesuatunya itu mempengaruhi kehidupan kita pun menjadi tidak benar. Saudara, saya pernah mendengar sebuah kisah yang menarik, saudara. Soal ini sebenarnya cerita lama, tapi cerita ini memberikan sebuah pelajaran yang sangat menarik. Ini bukan cerita sesungguhnya, saudara, ya. So, cerita ini bicara satu kali ada percakapan, perjumpaan antara Allah dengan setan, kan, saudara. Jadi satu kali setan itu datang kepada Allah, seperti pada kisah Ayub, saudara, ya.
Setan datang sama Allah dan setan bikin sebuah deal sama Allah. Jadi setan datang, setan bilang sama Allah begini, Allah, saya dan kami ini mau melakukan pandemi. Ya karena konteksnya pandemi, anggap aja pandemi. Itu wabah ya. Kami mau melakukan pandemi di sebuah kota. Dan kami hanya ambil 100 nyawa dari semua orang yang mengalami pandemi. Ya namanya juga cerita ya, terserah yang buat lah ya intinya ya. Ya Allah itu deal intinya. Oke, kamu boleh pergi lakukan apa yang kamu mau. Kamu boleh melakukan pandemi di seluruh kota. Tapi kamu cuma ingat deal kamu cuma 100 orang yang boleh kamu ambil. Oh singkat cerita saudara, pandemi terjadi. Ada banyak orang bergumul. Dan yang mengejutkan adalah yang meninggal karena pandemi itu ternyata bukan 100 orang. Berapa orang saudara? Ya anggap aja 1.000 orang saudara. Ada 1.000 orang yang meninggal ternyata. Dan ternyata pada waktu malaikat datang kasih tahu Tuhan dan Tuhan dengar ada 1.000 orang meninggal. Kemudian Tuhan panggil tuh setan. Setan sini. Tuhan tanya sama setan. Kamu deal waktu itu mau bikin pandemi. Dan katanya kamu cuma mengambil 100 nyawa. Kenapa tiba-tiba hari ini saya dapat laporan ada 1.000 nyawa yang meninggal? Soalnya setan ini kadang-kadang kita nggak fair sama setan. Sorry. Betul ya? Setan dikit-dikit disalahkan. Setan ngomongnya begini saudara, pinter setannya. Namanya juga setan ya. Setan punya banyak sekali ide untuk bicara sama Tuhan. Setan bilang begini, Tuhan kami tepati janji kok. Kami itu cuma ngambil 100 nyawa. Kami nggak ngambil lebih. Yang lebih 900 nyawa itu meninggal bukan karena kami, bukan karena pandemi. Tapi karena mereka ketakutan sendiri, makanya mereka mati. Saudara, ini cerita imajiner, bukan cerita sesungguhnya. Saudara jangan pikir bahwa ternyata memang pandemi terjadi karena setan deal sama Allah. Nggak ada saudara, ini buatan saya aja, saya dengar saudara ya. Tapi saudara cerita imajiner, ini memberikan kita sebuah pesan yang sangat penting. Bahwa ternyata saudara yang sering kali menjadi masalah dalam hidup kita, atau bahkan yang mendatangkan kematian dalam konteks ini saudara, itu seringkali bukanlah penyakit. Makanya saya setuju dengan seorang pendeta, seorang hamba Tuhan berkata bahwa penyakit itu seringkali nggak membunuh, nggak membuat kita mati kok. Tapi yang seringkali membuat kita mati itu adalah apa? Pikiran kita, saudara. Yang membunuh banyak orang seringkali pikirannya, bukan karena penyakit itu seringkali. Makanya kalau saudara pergi ke dokter kadang-kadang saudara ditanya cek sakit apa? Kadang nggak ada sakit apa-apa. Tapi saudara merasa kayaknya badan letih lesu loyo, nggak ada ini tenaga, lama-lama semua jadi nggak nafsu, hidup menyendiri, kurung diri, akhirnya apa? Mati. Isunya sebenarnya bukan masalah penyakit, yang sering kali isunya apa? Pikiran kita yang kita nggak bisa kuasai, perperangan di dalam pikiran kita yang kita nggak bisa menangkan, pikiran kita yang sering kali nggak bisa kontrol, dan akhirnya segala sesuatu yang buruk itu masuk dalam pikiran kita, dan itulah yang kemudian membunuh hidup kita, melumpuhkan kita. Membuat kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Saudara, itu sebab saudara kenapa pikiran itu begitu penting saudara. Itu sebab kenapa firman Tuhan juga banyak sekali bicara tentang pikiran. Dan Paulus dengan sangat sadar, dia melihat bahwa fakta tentang pikiran itu begitu krusial dalam hidup kita manusia. Itu sebab saudara perhatikan dalam teks ini saudara. Saudara, Paulus bicara tentang pikiran. Setelah Paulus bicara tentang panjang lebar mengenai Injil, Paulus bicara panjang lebar mengenai kasih karunia Tuhan, bagaimana Tuhan dengan anugerahnya memilih kita orang-orang yang berdosa ini. Paulus langsung bicara to the point kepada jemaat di Roma. Janganlah kamu menjadi apa? Serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Soal istilah budi, itu bukan bicara tentang kebaikan. Orang mungkin seringkali salah tafsir, LAI menerjemahkan budi, itu bukan bicara tentang pengertiannya bahwa itu adalah kebaikan. Kita kan sekarang suka bilang balas budi, hutang budi. Kesannya bahwa budi itu kebaikan. Bukan saudara. So di dalam bahasa aslinya istilah budi itu harusnya diterjemahkan mind, pikiran. Jadi pada waktu Paulus bicara tentang pembaharuan budi, Paulus itu menekankan bahwa kita orang percaya itu harus mengalami namanya pembaharuan pikiran kita. Itu penting saudara. Saudara, bukan hanya kepada jemaat di Roma Paulus bicara tentang pikiran. Kalau saudara perhatikan dalam surat Filipi, bahkan surat-surat Paulus yang lain kepada jemaat-jemaat yang lain di Efesus, saudara. Paulus begitu concern dengan yang namanya mind, pikiran. Bagaimana Paulus mengajak setiap orang percaya jemaat Tuhan. Pikiran itu harus dibaharui setiap hari. Pikiran itu harus diproses semakin hari dibentuk. Semakin serupa dengan Kristus.
Tapi sayangnya saudara, kalau kita mau jujur mengkoreksi hidup kita, bukankah hari ini banyak orang Kristen berubah? Tapi berubahnya pada hal-hal yang sangat apa? Luar, lahiriah. Ada banyak kita berubah, tapi kita berubah hanya pada cara kita berpenampilan. Kita berubah hanya gaya ibadah kita. Kita berubah hanya kenapa? Gaya melayani kita. Kita berubah dalam hal-hal yang sifatnya apa? Fisikal. Penampilan lahiriah. Dan kita nggak pernah merubah yang namanya pikiran kita. Karena itu tidak heran saudara. Kalau kita melihat ada banyak orang-orang yang mengaku Kristen. Hidupnya itu tidak jauh beda. Dan tidak kemudian kalau dikatakan lebih buruk daripada orang-orang di luar sana. Betul. Kalau kita mau jujur saudara, pernah saudara, ada banyak jemaat suka datang sama saya. Saya tuh paling gak suka kalau hire orang Kristen. Kalau pengusaha nih, pusing. Orang Kristen itu tidak lebih baik daripada orang bukan Kristen. Saya sakit hati gak mau ke gereja. Kenapa? Itu orang katanya Kristen, pelayan Tuhan, tapi hidupnya kok begitu. Ada banyak sekali orang Kristen berubah tapi gak berubah pikirannya. Identitasnya sudah diubah oleh Kristus, tapi pikirannya masih pikiran yang lama. Ke gereja ya ke gereja. Nipu orang ya tetap nipu orang. Melayani ya melayani. Peres orang juga tetap peres jalan. Soal mental kita itu gak berubah. Itu sebab kalau kita gak berubah pikiran kita, jangan bicara segala sesuatu hal. Karena semuanya itu menjadi sia-sia saudara. Saudara, tanpa pembaharuan pikiran, keadaan hidup kita itu tidak akan pernah berubah. Saudara, omong kosong, saudara, kita mau menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kalau pikiran kita tidak ada sama sekali tentang Kristus. Saudara, omong kosong ibadah kita, saudara, bahkan saya mau katakan tanpa pembaharuan pikiran kita, ibadahmu dan ibadah saya itu menjadi ibadah yang sia-sia. Karena semua yang kita lakukan adalah dengan pikiran lama kita. Kita beribadah datang kepada Tuhan dengan pikiran lama, bukan pikiran yang baru. Itu sebab benar George Barna, seorang periset yang luar biasa di Amerika, berkata bahwa gereja itu semakin hari sesungguhnya semakin serupa dengan dunia. Ironis, kita gak suka dengarnya. Kita merasa kayaknya ini gak benar, terlalu menjustifikasi. Tapi kalau kita mau jujur, itu fakta sudah. Ada banyak gereja, bukan hanya institusi, organisasi, tapi pribadi di dalamnya. Kalau kita mau jujur sudah, apakah hidup kita berubah? Pada waktu kita menjadi manusia baru, diberikan identitas baru oleh Kristus. Apakah cara pandang pikiran kita berubah? No. Kita datang ibadah dengan pikiran apa sudah? Kalau kita mau jujur, sekali kita datang ibadah, kita bukan sungguh-sungguh mencari tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kita datang ibadah kenapa? Karena kita mau untuk memenuhi diri kita sendiri. Pikiran kita itu enggak God center. Pikiran kita tuh me center, self center. Kita datang ke gereja hanya pengen diri kita dipuaskan, bukan Tuhan dipuaskan. Kalau kita datang ke gereja, kalau firman itu gak cocok dengan saya gak mau datang. Itu ibadah jelek. Kalau lagunya gak cocok dengan moodnya saya, ibadah itu jelek. Kalau mau jujur, bukankah itu yang terjadi, saudara? Kita gak pernah datang ibadah dengan satu hati bahwa kita betul-betul mau cari Tuhan. Kita mau betul-betul mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Membuka telinga kita mendengar apapun yang Tuhan ingin katakan pada kita untuk kita lakukan. Kita selalu menolak apapun yang gak cocok dengan diri kita. Pikiran kita berubah gak? Tidak. Kita masih tetap self-centered, egois. Kita mau menikmati ibadah hanya untuk diri kita dan gak pernah untuk Tuhan. Kita memberi persembahan, sorry to say, apakah betul-betul untuk Tuhan? Jujur saudara, kalau kita mau lihat, mengkoreksi diri kita, kadang-kadang saudara, tidak selalu saudara ya, tapi seringkali ada banyak ketidaktulusan dalam kita memberi juga. Kalau tidak kita ingin diberkati lebih dari Tuhan, kita ingin orang melihat bahwa kita memberi lebih besar daripada orang lain kepada Tuhan. Adakah kita sungguh-sungguh untuk Tuhan? Saudara, pikiran kita itu masih self-centered saudara. Saudara, itu sebab saudara hari ini saudara firman Tuhan men-challenge kita saudara. Berubah oleh pembaharuan budi, berubah pikiranmu. Jangan lagi kita hidup dengan pikiran yang lama. Identitas itu sudah diberikan oleh Kristus. Kita ini bukan lagi manusia lama harusnya. Kita manusia baru. Kita harus kemudian punya pikiran juga yang baru. Jangan kemudian dengan pikiran lama kita, pikiran yang duniawi, pakai pikiran Kristus, pikiran yang terpusat kepada Kristus.
Sehingga kita bisa mengerti, Paulus katakan, apa yang kemudian menjadi kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Kalau tidak, saudara, gak bisa. Pertanyaannya sekarang sederhana. Saudara, bagaimana cara kita mengubah pikiran kita? Betul tidak? Saudara, ada dua hal yang sederhana yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Selebihnya saudara bisa kembangkan, saudara. Saudara, paling esensial yang pertama, saudara. Saudara, bagaimana kita mengubah atau memperbaharui pikiran kita? Kita harus menawan dan menaklukkan pikiran kita itu kepada Kristus. Setiap hari. Kita baca sama-sama saudara, 3, 2, 1, kita apa? Kita harus menawan dan menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Setiap hari kita harus melakukan ini. Paulus katakan kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, apa maksud menawan dan menaklukkan? Sederhananya sudah bicaranya adalah gini. Kita menyerahkan, membiarkan Tuhan kemudian menguasai pikiran kita dan mengubah pikiran kita. Kita membiarkan pikiran Tuhan itu terus masuk dalam pikiran kita. Mengintervensi sehingga kita semakin hari semakin diubah oleh Tuhan. Saudara, kata berubahlah di dalam terjemahan LAI memang memberikan kepada kita kesan seakan-akan saudara perubahan itu adalah karena kita. Seakan-akan perubahan itu ada terjadi karena kekuatan kita. Kita yang seakan-akan aktif melakukan itu. Tapi saya mau katakan sesungguhnya saudara perubahan itu nggak bisa kita lakukan saudara. Saudara, perubahan yang dikatakan oleh Paulus di sini itu sifatnya pasif. Yang artinya bahwa tindakan berubah itu bukan dikerjakan oleh kita. Yang pertama-tama saudara. Tetapi tindakan itu dikerjakan oleh apa? Pribadi yang namanya Kristus. Karena di dalam dunia ini kita ini nggak bisa melakukan perubahan. Sesungguhnya saudara. Saudara, sejak manusia jatuh dalam dosa, kita itu dikatakan oleh firman Tuhan nggak punya kemampuan sama sekali. Kita nggak punya kekuatan apapun untuk mengubah diri kita. Jangankan mengubah, so kita nggak bisa menyelamatkan diri kita. Itu sebab kenapa kita butuh Kristus. Semua perbuatan baik kita pun nggak pernah menolong kita, bukan untuk menyelamatkan diri kita. Hanya karena kematian Kristuslah yang membuat kita kemudian bisa diselamatkan dan kita mendapatkan kemudian status baru di hadapan Tuhan. So, untuk mengubah pikiran kita nggak punya kesanggupan. Itu sebab kenapa saya katakan pertama-tama dalam hidup kita butuh Kristus. Setiap hari dalam hidup kita, saudara, kita butuh datang kepada Kristus untuk kemudian membiarkan Kristus berkuasa atas pikiran kita. Karena hanya Kristus, saudara, satu-satunya pribadi yang di dalam kuasa Roh Kudus itu yang sanggup melepaskan kita dari cengkraman yang namanya pikiran lama kita. Memproses pikiran baru itu. Memberikan pikiran baru itu kepada diri kita. Jadi saudara, betapa penting Kristus itu dalam hidup kita. Nah, yang kedua, selain kita harus menyerahkan, menawan dan menaklukkan itu kepada Kristus, yang kedua juga lebih penting, saudara. Saudara, yang kedua kita baca sama-sama apa, saudara? Kita harus mulai mengisinya dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Satu sisi ada bagiannya Tuhan bekerja, tapi ada sisi yang lain juga kita bekerja. Tuhan tidak pernah membiarkan kita kemudian ongkang-ongkang kaki duduk dan berubah seketika. Tuhan mau kita terlibat, itulah yang disebut kemudian proses pengudusan dalam hidup kita. Kita sudah dilahir barukan oleh Kristus, tapi kita butuh terus berproses. Proses itu butuh keterlibatan kita. Firman Tuhan katakan, kita harus mengisinya dengan kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasal ke-8 ayat 31-32, surah firman Tuhan berkata, jikalau kamu dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, ada seorang pengkhotbah kebangunan rohani asal Amerika yang sangat terkenal pada abad 19, namanya D.L. Moody, saudara. Saudara, D.L. Moody dalam sebuah ibadah, di depan hadapan jemaatnya, dia memberikan sebuah ilustrasi yang sangat menarik. Dia berkata, dia angkat satu gelas kepada jemaat, anggap aja ini kosong, saudara. Ya, dia berkata sama seperti di slide, dikatakan bagaimana cara mengeluarkan udara dalam gelas ini. Saudara, bagaimana cara mengeluarkan udara dalam gelas kosong? Saudara, ada yang tahu? Ada satu jemaat kemudian angkat tangan dan berkata sama D.L. Moody, oh, tinggal di vakum aja tuh. Gelasnya dipakai vakum, langsung kosong udaranya. Iya, tapi gelasnya juga pecah. Gak ada gunanya. Jadi bagaimana kita mengeluarkan udara dari gelas kosong ini?
D.L. Moody bilang sederhana, gampang. Tinggal ambil air dan diisi sampai penuh. Maka udara itu hilang, saudara. Gelas itu tidak ada lagi udara. Saudara, ilustrasi D.L. Moody ini, saudara, itu adalah gambar yang sama dengan pikiran kita. Saudara, pikiran lama kita. Bagaimana kita menghilangkan pikiran lama kita? Jawabannya sederhana, saudara. Sama seperti gelas yang kosong itu diisi air sampai penuh, maka udaranya hilang. Maka pikiran kita yang lama kita akan hilang ketika kita kemudian memasukkan namanya pikiran baru. Pikiran Kristus yang ditulis di dalam apa? Kebenaran firman itu, saudara. Pikiran baru itu harus dimasukkan. Firman itu harus dimasukkan. Setiap hari itu sebab, saudara, kenapa gereja selalu bicara tentang firman. Itu sebab kenapa banyak hamba Tuhan selalu memberikan nasihat baca firman. Jemaat ditanya, mungkin gak suka. Sudah saat teduh belum? Hari ini udah baca firman belum? Ditanya pasti gak enak. Soalnya kadang-kadang jemaat suka merasa bahwa ini pendeta seringkali bikin siksa jemaat aja. Dikit-dikit tanya baca Alkitab belum? Yang baca Alkitab kan tugasnya pendeta. Betul? Halo? Itu kan yang urusannya Alkitab itu hamba Tuhan aja lah. Saudara gak bisa begitu, saudara. Saudara, kita punya proyek yang sama. Kita punya tugas yang sama. Saudara, kita bergumul untuk menjadi serupa Kristus. Tanpa kita hidup dengan firman gak mungkin bisa, saudara. Saudara, gereja mengajarkan, hamba Tuhan mengajarkan untuk kita baca firman. Bukan untuk menyusahkan. Bukan untuk nambah kerjaan. Ya, seringkali ibu-ibu protes, aduh Pak Pendeta, pagi-pagi itu saya sudah harus bangun pagi, bikin makanan, ngurus anak sekolah. Sudah pusing, terus ngantar anak sekolah, mau baca Alkitab itu sudah gak ada waktu. Seringkali isunya begitu. Betul. Terus saya mau katakan, no. Tidak ada waktu, itu mitos. Seorang pendeta terkenal di Filipina, dia bilang, no time is mitos. Mitos, gak ada sebenarnya. Sebenarnya yang tidak ada itu namanya prioritas. Waktu selalu ada, kalau kita ada prioritas. Betul. Saudara, kalau hari ini kita disuruh cek kesehatan, aduh gak ada waktu. Saya paling susah disuruh ke dokter, saudara. Istri saya ngomel, jemaat juga ngomel. Udahlah kamu tuh, apalagi badannya semakin mengembang, kamu harus pergi cek kesehatan. Enggak lah, gak ada waktu, banyak sibuk pelayanan. Tapi coba kalau waktu kena sakit, ada waktu gak? So, no waktu, tidak ada waktu itu bukan isu, saudara. Itu mitos. Sesungguhnya dalam hidup kita gak pernah punya prioritas. Sebagai manusia baru, anak-anak Tuhan, kita gak punya prioritas. That's it. Gak usah omong, gak ada waktu. Gak usah ngomong sibuk ini dan sibuk itu. Kita tidak pernah menempatkan firman Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kita. Itu aja. Itu sebab kenapa kita gak bertumbuh. Karena firman itu gak pernah masuk dalam diri kita. Gak pernah jadi prioritas. Dan celakanya kita, yang menjadi prioritas kita seringkali apa? Saya suka aneh kita nih orang Kristen, saudara. Kalau dengerin gosip bisa. Selalu ada waktu. Kalau dengerin berita-berita yang heboh-heboh viral, pasti bisa ada waktu. Betul. Buka gadget, baca Facebook, baca IG, selalu ada waktu. Dan selalu ada waktu bagi ibu-ibu. Sorry, bapak-bapak juga, saya juga termasuk. Nonton drakor. Betul atau betul? Kadang-kadang saya suka tegur istri saya. Kamu udah baca Alkitab belum? Saya tahu dia belum baca Alkitab. Kamu baca Alkitab juga belum. Tapi kalau nonton drama Korea, dari pagi sampai malam sampai subuh, 16 episode bisa selesai satu hari. Gila. So itu ada waktu atau gak ada waktu? Ada. Yang gak ada prioritas aja sebenarnya. Prioritas hidupnya itu cuma nonton drakor, that's it. Makanya saya suka bilang sama jemaat saya, hati-hati ya. Kamu gak pernah isi hidupmu dengan firman. Jadi kalau ada masalah pergumulan hidupmu, kamu jangan salahkan Tuhan. Yang kedua suka bilang gini, hati-hati kamu suka banyak nonton drakor, sampai lupa baca Alkitab. Jangan heran kalau hidupmu nanti penuh dengan drama kayak drakor. Nangis-nangisan lah, yang gak jelas. Ada banyak kemudian apa yang melo-melo dan sebagainya. Soalnya gak bisa. Soalnya saya selalu percaya bahwa kita butuh firman. Setiap hari kita butuh firman. Supaya pikiran kita gak dicekokin dengan pikiran yang lain. Soalnya hidup kita ini, makanya Paulus bilang jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Soalnya dunia ini artinya apa? Bicara tentang bagaimana zaman ini mempengaruhi kita. Dan kalau saudara hari ini bagaimana dunia itu mencekoki begitu luar biasa. Isu-isu yang dulu kita gak pernah tahu sekarang masuk. Yang dulu kayaknya dilarang sekarang menjadi bebas.
Dan hari ini banyak orang Kristen pun seakan-akan menerima dengan begitu lapang dada, saudara. Tanpa berpikir lagi bahwa itu benar atau salah. Kita nggak ada lagi filter, kita terlalu gampang menerima. Ini benar, itu benar, semua menjadi benar. Tidak ada lagi yang namanya kebenaran mutlak yang menjadi standar hidup kita. Karena firman itu nggak ada. Yang ada semua adalah apa? Pikiran zaman. Yang semakin hari semakin rusak masuk dalam pikiran kita. Perceraian hari ini. Semua orang bicara, boleh nggak orang Kristen bercerai? Boleh, hampir rata-rata orang bilang. Itu sebab banyak orang bercerai. Orang-orang Kristen yang bercerai banyak sekali. Saya katakan menyedihkan, saudara. Saudara, bagaimana hidup kita bisa berubah? Bagaimana kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, yang sempurna? Kalau hidup kita nggak pernah diisi oleh firman Tuhan. Saya suka bilang nggak mungkin kita nggak tahu kehendak Allah. Sesungguhnya kehendak Allah itu sudah dinyatakan kepada kita. Persoalannya adalah seringkali kita tidak pernah membaca firman sehingga kita tidak tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Orang-orang yang bertanya apa itu kehendak Allah untuk saya, itu orang-orang bukan sesungguhnya cari kehendak Allah. Orang itu cuma mencari pembenaran atas kehendak dirinya kepada Allah. Sudah nggak bisa. Kita manusia baru, Paulus katakan kita harus berubah. Kalau enggak hidup ini, arus zaman ini, itu akan menghantui diri kita. Dan membuat kita kemudian menjadi apa? Semakin sama dengan dunia ini. Soal pikiran kita harus selalu diperbaharui, saudara. Firman itu penting. Saudara harus selalu memasukkan firman setiap hari, setiap saat, dimanapun saudara berada. Saudara, apa yang membuat Tuhan Yesus bisa menang di atas di dalam percobaan dia yang dilakukan oleh iblis kepada dia? Saudara ingat ya, Tuhan Yesus dicobai 3 kali. Apa yang selalu keluar dari mulut Tuhan Yesus? Firman Tuhan. Apa yang menjadi senjata Tuhan Yesus? Firman Tuhan. Kekuatan kita itu hanya firman. Jadi saudara, kalau kita tidak memberi pikiran kita firman, saudara jangan salahkan kemudian kita tidak punya kekuatan untuk menghadapi hidup ini. Saudara, pikiran kita itu bukan hanya bicara tentang medan peperangan. Tapi pikiran kita itu juga, saudara, seperti taman. Seorang bijak bilang, pikiran kita itu seperti taman. Taman itu mau kita tanam, apa yang kita tanam itu akan kemudian kita dapatkan. Saudara mau tanam jagung, akan tumbuh apa? Jagung. Saudara mau tanam duren, akan tumbuh duren. Gak mungkin saudara tanam duren muncul manggis, gak mungkin. Saudara, kalau pikiran kita adalah taman itu, saudara masukin pikiran yang jahat, yang keluar apa? Jahat. Kalau kita masukin pikiran yang licik, yang keluar apa? Kelicikan. Kalau kita masukkan pikiran kita kepahitan, dengar sesuatu hal yang pahit, gosip-gosip apa, yang keluar apa? Pasti kepahitan. Itu hukum. Maka seorang bijak berkata begini, kita akan menjadi apa yang kita beri makan pada pikiran kita. Apa yang kita beri makan pada pikiran kita itu akan menjadi sebuah realita, kenyataan dalam hidup kita. Kita tabur pikiran sesuatu hal yang salah dalam pikiran kita, maka muncullah semua yang salah. Tapi ketika kita menabur sesuatu yang benar, maka pikiran kita akan menjadi benar. Saudara, saya tidak tahu seberapa lama saudara menjadi pengikut Kristus. Saya tidak tahu sejauh mana pikiran saudara sudah mengalami pembaharuan. Apakah orang melihat kita pada waktu kita belum kenal Tuhan dan setelah kenal Tuhan itu berbeda atau tidak, saudara? Yang paling menyedihkan adalah kalau orang ketemu kita ternyata, si A dulu juga penipu, sekarang juga tetap penipu, padahal udah ke gereja. Wah, nggak enak, saudara. Saudara, selagi masih kita punya kesempatan, saudara, dan selagi Tuhan masih memberikan kita waktu untuk berubah, saya rindu mari kita berubah, saudara. Perbaharuilah pikiranmu dengan cara menawan pikiran itu. Menaklukkan pikiran itu kepada Kristus. Dan kemudian mengisi pikiran itu dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya Paulus katakan kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga hidup kita semakin hari bisa semakin serupa Tuhan. Perjalanan ini panjang. Dan mungkin tidak mudah. Itu sebab dikatakan perjuangan kita adalah seperti medan perang. Tapi kita harus melakukannya, saudara. Kalau sudah mau menjadi semakin serupa dengan Kristus, hidup di dalam firman. Mari kita berdoa. Tuhan, ini setiap kami di hadapan-Mu, Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kau tahu kehidupan kami. Kau tahu pikiran kami, hati kami.
Kau tahu sejauh mana kami sudah melangkah di dalam perjalanan kami bersama Engkau Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau ternyata selama ini hidup kami belum betul-betul berubah. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini ternyata pikiran yang kami pakai masih pikiran lama kami. Yang self-center, yang duniawi. Bahkan ketika kami beribadah, menjalankan kegiatan rohani kami pun seringkali memakai pikiran yang terlalu materialistis. Kami hitung-hitungan dengan Tuhan. Kami selalu berpikiran untung rugi. Kami selalu berpikiran apa yang kami dapat. Padahal itu bukanlah gambaran manusia baru yang Tuhan jadikan dalam diri kami. Tuhan ampuni kami kalau kami sudah berjalan terlalu jauh mungkin selama ini. Tuhan, selagi masih ada waktu kami mau Tuhan tarik kami kembali Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau persembahkan pikiran kami, seluruh hidup kami kepada Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan Kau yang menguasai, Engkau yang intervensi, Engkau yang mengontrol semuanya itu. Sehingga kami boleh berjalan dalam jalan yang benar, track yang benar Tuhan. Dan tolong kami Tuhan mulai hari ini juga mencintai firman-Mu Tuhan. Tidak melupakan dan mengabaikan apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam firman-Mu. Bila firman itu boleh sungguh-sungguh masuk dalam pikiran kami setiap hari, mempengaruhi kami, membentuk hidup kami. Sehingga hidup kami Tuhan, kami tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami tahu apa yang baik itu. Kami tahu apa yang berkenan, yang sempurna itu. Dan kami tidak perlu bertanya kepada Tuhan ini boleh atau tidak boleh. Karena kami tahu firman itu sudah ada dalam diri kami. Dan firman itulah yang membentuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih gagal. Dan kami mau berproses Tuhan hari ini. Tolong kami Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Berkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Bila sungguh jemaat di tempat ini boleh betul-betul semakin hari hidup mereka mengalami pembaharuan dalam budi mereka, pikiran mereka, sehingga mereka boleh betul-betul hidup semakin hari serupa dengan Kristus. Ada banyak orang boleh melihat sekitar bagaimana jemaat di tempat ini boleh sungguh-sungguh menyatakan pikiran Kristus, hati Kristus, tindakan dan perbuatan Kristus dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin.